Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillah fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'amihi wa minanihi hatta nastati'a najtami fi hadzal fursah al-mubarakah insyaallah. Saniyan nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Langsung saja, saya di sini ingin menjelaskan hadis ke-6 tentang sikap terhadap orang yang menyakiti. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna ma'ana basyarum fa ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu aw jalattuhu faja'alnaha lahu zakata wa rahmah. Rawahu Bukhari wa Muslim Bukhari, Muslim, Tirmizi wa Darimi. Hadis yang mana artinya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah, dan dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan barang siapa di antara umat muslim yang mereka melaknatnya atau menderanya, maka jadikanlah baginya kesucian dari rahmat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, dan Darimi. Sebelum masuk ke bagian penjelasan, di sini saya akan mengartikan hadis perpenggalan kata. Yang pertama, hadis itu yang berarti hadis. Yang kedua, anhu atasnya, qala dia berkata, Allahumma ya Allah, innama sesungguhnya hanya sesungguhnya apa yang aku basyarun manusia biasa, fa'ayyuma maka siapa saja yang, rojulun laki-laki, minan dari atau min dari, al muslimun kaum muslimin, sabab tuhu aku cerca atau aku hina dia, atau la'antuhu atau aku melaknatnya, jalatuhu atau di sini dikatakan artinya atau jalatuhu aku memukulnya atau mencambuknya, faja'alnaha maka jadikanlah dia, lahu baginya, zakatan sebagai zakat atau pembersih, wa rahmatan dan sebagai rahmat. Baik, di sini menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita gitu. Yang mana di sini Rasulullah berkata bahwasanya kita sebagai manusia, hadis ini menjelaskan tentang kesadaran Rasulullah dan kasih sayangnya. Di sini Rasulullah beliau diberikan keutamaan sebagai khataman Rasul, penutup Rasul, kan tapi beliau juga berkata, beliau Rasul yaitu utusan Allah, kan tapi beliau juga berkata bahwasanya beliau hanyalah manusia. Selanjutnya kandungan hadis ini, di dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah berkata bahwa dia merupakan manusia biasa, dan di sini bukan bisa kita artikan secara gamblang atau bahwasanya manusia, jika Rasulullah benar maka tentu kita juga benar gitu. Akan tapi yang mana di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah juga manusia biasa dikarenakan
Rasulullah juga diciptakan sebagaimana manusia biasa diciptakan gitu. Beliau juga mempunyai rasa haus, rasa lapar, rasa sakit. Jadi itu dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Rasulullah berkata bahwa dia hanyalah seorang manusia gitu. Yang mana di sini seorang manusia di sini dikatakan sebagaimana Rasul mempunyai sifat-sifat yang manusiawi gitu, yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Akan tetapi kita tidak bisa menyamakannya secara gamblang saja gitu. Bahkan ada yang berkata jika Rasulullah benar, maka kan saya juga karena Rasulullah sebagai manusia biasa, tentu saya juga pasti benar karena saya juga manusia biasa seperti Rasulullah. Maka itu pernyataan yang salah dan sangat tidak disetujui. Karena seperti kita ketahui bahwasanya Rasulullah memang manusia biasa, akan tetapi diberikan oleh Allah kelebihan, ini melalui wahyu. Dan bahkan Rasulullah itu sebagai suri tauladan bagi kita gitu. Dan lainnya Rasulullah juga mempunyai kelemahan sebagaimana manusia pada umumnya. Jika seandainya Rasulullah terkena duri atau terkena kaca, maka beliau bisa berdarah gitu. Yang mana di sini disampaikan sifat manusiawi sekali gitu, manusia yang ada pada manusia, akan tapi beliau punya kelebihan yang lainnya yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dan dalam hadis ini dikatakan bahwasanya aku ini manusia biasa, tentu diciptakan sebagaimana manusia yang lain, kata Rasulullah SAW di hadapan Allah. Karena itu siapa saja laki-laki atau perempuan yang aku pernah kena imbas akan keadaanku sebagai manusia pada umumnya, yang aku pernah kena imbas keadaan itu sebagai manusia pada umumnya, yang juga khilaf, yang juga salah diantara sebab mengatakan perkataan yang tidak baik kepadanya, bahkan sempat menghinanya, sempat melecehkannya, atau lebih parahnya melaknatnya, mengutuknya atau mendoakannya. Nabi pernah karena Rasul juga tidak selalu baik dalam mengontrol apa yang dilakukannya. Misal dalam perang, Nabi pernah mengangkat cambuknya sehingga mengenai seorang di belakangnya. Akan tetapi Nabi tidak tahu, maka jadikanlah itu sebagai zakat atau pemberian bagi dirinya. Mudah-mudahan dengan kesalahanku engkau dosa-dosanya dan sebagaimana sebagai rahmat baginya. Jadi pernah dalam satu perang Rasulullah mengangkat cambuknya hingga mengenai salah satu sahabat Rasul yang berada di belakang. Akan tapi pada saat itu Rasulullah tidak mengetahui bahwasanya cambuk beliau telah mengenai seseorang di belakangnya. Maka Rasulullah berkata, semoga dengan terkenanya itu dihapuskan semua dosa-dosanya dan semoga dijadikan rahmat untuknya gitu. Dan juga pernah membaca atau mendengar bahwasanya pernah Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, barang siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi atau yang pernah aku sakiti tanpa aku ketahui, baik itu aku ketahui maupun tidak aku ketahui, maka balaslah, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah salah satu dari sahabat mengangkat tangan. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku pernah tidak sengaja engkau terpukul oleh cambukmu. Lalu Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ambilkan olehmu sebuah cambuk
Lalu semua sahabat yang ada di sana menatap dengan marah ke arah laki-laki tersebut, ke arah salah satu sahabat Nabi tersebut. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya agar cambuk yang nanti dicepukukan kepadanya langsung mengenai Rasulullah. Kan tapi di sini dahsyatnya saking cintanya para sahabat, yang mana pada saat itu karena saking cintanya para sahabat dengan Rasulullah, dan ketika Rasulullah mengangkat pakaiannya, sahabat itu tidak memukul Rasulullah, kan tapi sahabat itu memeluk Rasulullah dan membuat karena perkara itulah membuat para sahabat yang menyaksikan itu terharu, yang mana dia bukannya membalas akan tapi dengan itu Rasulullah pernah berkata, seingat saya Rasulullah pernah berkata seperti ini, karena sebab itu baik, disingkat aja mungkin sekian dari penjelasan tentang hadis tadi ya, dan kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kepribadian seorang guru yang baik jadi menjadi seorang guru yang kepribadian guru yang baik untuk menjadi guru yang baik gitu. Yang mana kita sebagai guru tidak juga harus sadar bahwanya kita manusia biasa, tentu kita memiliki kesalahan dan tentu bisa dan tidak akan pernah luput dari kesalahan gitu. Dan seorang guru tidak boleh menganggap dirinya orang yang posisinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Ia harus meyakini dirinya sebagaimana manusia biasanya. Dan guru, jika ia salah dan tidak mau mengakui kesalahannya dan menganggap yang salah itu selalu benar, dia juga dan ini merupakan perkara yang tidak benar gitu. Sebagaimana tadi hadis menjelaskan bahwanya seorang rasul yang bahkan lebih jauh lebih utama daripada kita, rasul yang diberikan kelebihan di antara manusia-manusia lainnya, masih menganggap diri beliau adalah manusia biasa gitu. Kita yang sebagai calon guru tentunya tidak boleh berpikir bahwa kita tidak akan luput dari kesalahan gitu. Kita akan sebagaimana manusia biasa pasti akan memiliki kesalahan, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Seorang guru harus berani mengakui kesalahannya dan menanggung resiko dari perkara yang dia lakukan itu gitu. Guru itu harus mengajar dengan ikhlas, karena mengajar merupakan suatu ibadah dan merupakan suatu yang akan mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala, tentunya seorang guru harus mengajarkan, memberikan pengetahuan dengan niat yang tulus dan tentu ikhlas, dan meluruskan niat bahwasanya mengajar adalah untuk menyambung dakwah Rasulullah kepada umat-umat Islam yang Islam, yaitu menyambung dakwah Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata atau perbuatan, saya undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.